Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita masuk kepada materi perkuliahan. Materi yang pertama adalah tentang filosofi dasar ekonomi Islam. Dan kemudian nanti kita akan membahas ya sekilas perbedaan antara sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa saat ini telah berkembang ya sistem ekonomi Islam bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara ya, baik itu negara Muslim maupun negara non-Muslim ya. Nah, hampir ada itu ya, bahkan di negara-negara non-Muslim pun sekarang berkembang apa yang namanya lembaga keuangan syariah. Nah, apalagi di Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka bukan hanya lembaga keuangan syariah saja, tetapi ekonomi Islam secara umum itu mulai berkembang ya, dan ini terlihat dari banyaknya kajian-kajian ekonomi Islam baik itu di tingkat perguruan tinggi ya, akademisi maupun di tingkat-tingkat eh, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi ekonomi Islam ya. Nah, baik kita masuk ke dalam slide yang pertama ya. Nah, maka yang pertama muncul di benak kita kenapa disebut ekonomi Islam gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa menjawab bahwa dinamakan ekonomi Islam itu karena dalam praktiknya atau prinsip-prinsipnya itu dilandasi oleh nilai-nilai keislaman ya. Nah, apa itu? Ya, itu adalah wahyu gitu ya, yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta secara teknis operasional itu mengikuti fatwa para ulama atau sering kita sebut ijtihad. Nah, kalau kita berbicara ekonomi secara umum, tentunya itu hanya dilandasi oleh pemikiran ya, aspek pemikiran semata ya. Misalkan ekonomi sebelum apa namanya berkembang ekonomi Islam pada saat ini ya, maka itu berkembang apa yang dinamakan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis. Bahkan kalau kita lihat cabang-cabang dari ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis itu sangat banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat tentunya ekonomi Islam itu bukan hanya dari sekarang ya, bahkan masa-masa kejayaannya itu dimulai ketika Nabi Muhammad diturunkan sebagai Rasul, dan tentunya pada saat itu eh, ekonomi berbasis Islam itu sudah mulai dilaksanakan, diajarkan oleh Rasul. Bahkan sampai masa-masa kejayaannya kita bisa melihat ya, sampai tahun 1200 Masehi gitu ya. Banyak sekali kita menemukan referensi-referensi ekonomi Islam ya, yang ditulis oleh para ulama tentunya ya. Seperti banyak sekali karya-karya fenomenal ya, seperti Al-Amwal gitu ya, eh, yang ditulis oleh Abu Ubaid. Kemudian Al-Muqaddimah itu yang ditulis oleh eh, Ibnu Khaldun ya. Nah, kemudian ada juga Ibnu Taimiyah ya, kemudian Al-Ghazali pun di dalam beberapa tulisannya itu banyak menjelaskan tentang ekonomi gitu ya. Nah, dan karya-karya yang lainnya ya, yang Abu Yusuf dan lain-lain. Nah, tentunya pada saat ini pun kita masih bisa menikmati ya, membaca, kemudian mentadaburi eh, tulisan-tulisan para ulama tersebut ya, dan kita bisa mendapatkan buku-bukunya dengan mudah ya pada saat digitalisasi sekarang ini ya. Nah, tentunya ketika kita berbicara ekonomi Islam bukan hanya dilandasi oleh pemikiran semata, tetapi itu menerapkan nilai-nilai Islam ya, menerapkan nilai-nilai Islam. Artinya ketika di dalam ekonomi itu, di dalam kehidupan ekonomi itu, dalam praktiknya itu ada sesuatu yang melanggar dalam ajaran Islam, dan tentunya itu tidak diperbolehkan ya. Dan dalam ekonomi Islam pun memiliki teori-teori yang khas gitu ya, dibandingkan dengan teori-teori ekonomi konvensional pada umumnya tentunya ya. Dan itu nanti akan kita bahas, akan kita dalami dalam mata kuliah ini nanti ke depannya. Nah, tentunya yang berhubungan dengan ekonomi makro gitu ya.
Karena dalam ekonomi mikro tentunya sudah kalian pelajari ketika semester yang pertama. Nah, mengapa berekonomi secara Islam? Apakah sebagai alternatif atau solusi gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat dasar ya, yang sangat mendasari pemikiran kita, dan tentunya ekonomi Islam itu bagi kita bukan alternatif gitu ya. Ketika misalkan kita menemukan dalam ekonomi konvensional itu memiliki banyak kelemahan, misalkan ya sangat rentan terhadap krisis, kemudian ekonomi Islam dianggap lebih kuat menghadapi krisis sehingga dianggap sebagai alternatif atau solusi gitu ya. Nah, padahal bagi kita umat Islam menerapkan ekonomi secara syar'i itu adalah hukumnya itu adalah wajib gitu ya. Nah, jadi ini adalah kewajiban kita ya. Sehingga ketika ini hukumnya wajib, maka ketika kita melanggar, maka kita akan berdosa gitu ya. Nah, dan tentunya ini harus menjadi keyakinan bagi kita semua. Nah, jadi antara dapat pahala, dapat dosa itu bukan hanya dalam aspek ibadah saja gitu ya. Dalam aspek muamalah pun ketika kita melanggar aturan Allah dan Rasulnya, tentunya kita akan mendapatkan dosa yang mendapatkan dosa juga gitu ya. Sama ketika kita melanggar dalam aspek ta'abudi gitu ya. Hanya nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya gitu ya. Melanggar yang dimaksud dalam aspek muamalah dengan aspek ibadah itu apa yang membedakannya gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan dosa gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya yang akan membahas di sini adalah posisi ya, filosofi ya. Filosofi ekonomi Islam itu seperti apa? Jadi ekonomi Islam itu apa sih gitu ya? Kedudukannya di dalam ajaran Islam itu apa gitu ya? Nah, di sini ya ini sudah digambarkan tentang ajaran Islam secara utuh ya, dan tentunya pada slide ini saya akan menjelaskan secara umum, secara general supaya kita bisa memahami posisi ekonomi Islam itu di mana gitu ya. Baik, saya mulai dulu ini dari eh, ekonomi gitu ya, dari agama Islam sendiri ya. Nah, jadi agama Islam ini memiliki gitu ya tiga ajaran. Nah, jadi tidak banyak ya yang harus kita amalkan. Ajaran Islam itu hanya memiliki tiga ya. Nah, ajaran yang pertama itu adalah tentang akidah gitu ya. Yang kedua adalah tentang syariah, yang ketiga adalah tentang akhlak. Nah, akidah sendiri ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Dan tentunya kita mengenal kan ya, yang namanya rukun iman itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Nah, ini adalah aspek-aspek akidah. Dan kita harus meyakini, kita harus mengimaninya ya dengan sepenuh hati kita. Nah, ajaran yang kedua itu adalah tentang syariah gitu ya. Nah, syariah ini adalah yang berhubungan dengan hukum gitu ya. Nah, kalau akidah tadi hanya berhubungan dengan keyakinan, dengan keimanan, kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, la ilaha illallah gitu ya. Dan cabang-cabang akidah yang lain. Kemudian syariah ini adalah kalau bisa kita bilang adalah kelanjutan dari akidah. Jadi kita tidak akan mungkin bisa menjalankan syariah kalau tidak dilandasi oleh akidah. Karena syariah ini bukan hanya dalam aspek keyakinan dan atau keimanan semata, tetapi di sini memerlukan tindak lanjut, memerlukan perbuatan. Ya, nah, akidah itu keyakinan adanya di hati, tetapi kalau syariah ini adalah aspek hukum, ya, dan ini memerlukan tuntutan perbuatan kita. Ya, tidak mungkin kita bisa melaksanakan hukum, bisa melaksanakan aturan kalau kita tidak yakin gitu ya. Tidak mungkin kita melaksanakan sholat misalkan kalau kita nggak yakin bahwa Allah itu satu-satunya sebagai ilah gitu ya. Nah, sehingga akidah ini harus ditanamkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, baru syariah. Akidahnya nggak benar, syariah nggak akan mungkin benar gitu ya. Nah, maka syariah ini adalah ajaran yang kedua gitu ya.
Nah, ajaran yang ketiga dalam Islam itu adalah akhlak. Akhlak ini adalah eh, ajaran ketiga dari ajaran Islam ya, yang mana akhlak ini bisa ada pada diri kita. Akhlak seorang muslim itu ketika kita sudah menjalankan syariah dan akidah dengan benar. Akidahnya benar, syariah akan benar. Syariah sudah benar, maka akhlaknya pun akan benar gitu ya. Maka gak mungkin gitu ya kita akan memiliki akhlak yang baik ketika pelaksanaan syariah kita itu masih jelek gitu ya. Orang yang nggak misalkan selalu meninggalkan sholat gitu ya, selalu membicarakan orang lain gitu ya, maka tidak akan mungkin dia memiliki akhlak seorang muslim ya. Bahkan di dalam beberapa ayat gitu ya disebutkan itu ya hubungan antara pelaksanaan syariat dengan akhlak gitu ya. Nah, eh, sehingga bisa kita simpulkan bahwa akhlak ini merupakan ajaran mungkin ini adalah tujuan akhir kita sebagai seorang muslim memiliki akhlak yang baik gitu ya. Nah, bahkan ketika ditanyakan gitu ya, ada salah sahabat menanyakan kepada Siti Aisyah bagaimana akhlak Rasul itu, maka Siti Aisyah menjawab Al-Qur'an gitu ya. Karena seluruh ajaran yang dalam Al-Qur'an itu sudah diterapkan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, maka ketika akidah dan syariah ini sudah dijalankan dengan baik, maka akan tercipta akhlak seorang muslim di sana ya. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang syariah ya, karena pembahasan ekonomi ini sangat erat kaitannya atau merupakan salah satu cabang dari syariah ya. Nah, syariah sendiri ini ada dua cabang ya, yaitu ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Nah, ibadah itu adalah hablum minallah, hubungan antara hamba, makhluk dengan khalik. Nah, kalau muamalah ini adalah hubungan antara sesama manusia, hubungan antara makhluk dengan makhluk gitu ya. Nah, di sini ya, perbedaan yang paling mendasarnya itu adalah ya, selain tadi kalau ibadah itu hablum minallah, muamalah hablum minannas, adalah kita kaji dari aspek hukum asalnya gitu ya, hukum asal dari ibadah, hukum asal dari muamalah gitu ya, karena nanti pembahasan tentang ekonomi syariah akan erat kaitannya dengan kaidah hukum asal ini ya. Nah, baik, yang pertama dalam aspek ibadah, hukum asal ibadah itu kalau kita lihat dalam kaidah usulnya ya, al aslu fil ibadati at-tahrim gitu ya, bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram ila ma dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang memalingkannya, yaitu memerintahkannya ya. Atau dalam kaidah lain disebutkan al aslu fil ibadati at-taufiq wal ittiba, hukum asal ibadah itu adalah at-taufiq, yaitu diam, jangan melakukan apapun, wal ittiba, dan mengikuti. Diam atau taufiq, diam itu ketika tidak ada perintah, dan wal ittiba yaitu mengikuti itu ketika sudah ada perintah. Artinya dalam urusan ibadah hukum asalnya adalah haram gitu ya, kecuali yang diperintahkan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kalau tidak ada perintahnya, maka boleh nggak kita melakukan ibadah? Nah, jawabannya jelas tidak boleh gitu ya. Kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran, kalau tidak ada dalilnya dalam hadis, boleh kita melaksanakan ibadah tersebut? Nah, maka jawabannya pasti tidak boleh. Ya, kenapa? Nah, karena tidak ada dalilnya. Karena hukum asal ibadah itu haram. Ya, nah, kecuali yang ada perintahnya. Perintah di mana? Ya di Al-Quran atau di sunnah, perintah Nabi. Jadi kalau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, haram kita melakukan ibadah. Gitu ya. Nah, kenapa haram? Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita melaksanakan ibadah yang tidak ada perintahnya, berarti Allah dan Rasulnya memerintahkan tidak? Jelas jawabannya tidak. Nah, kalau Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan, maka kita beribadah pada siapa? Gitu ya. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah, maka jelas itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul sebagai utusan Allah, gitu ya. Kalau Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak memerintahkan, maka pertanyaannya kita beribadah pada siapa? Nah, padahal jelas la ilaha illallah dalam akidah itu tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya.
Nah, kalau kita beribadah yang tidak diperintahkan Allah, logikanya kita beribadah kepada selain Allah. Nah, maka itu menjadi haram. Nah, dalam urusan ibadah itu kita mengikuti perintah. Yang ada perintahnya wajib kita laksanakan, yang tidak ada perintahnya wajib kita tinggalkan. Gitu. Atau wajib kita tidak melaksanakannya, wajib kita menjauhinya. Kalau tidak ada perintah, tapi kalau ada perintahnya wajib kita laksanakan. Nah, muamalah itu sebaliknya ya. Dalam kaidah usul sebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah boleh. Nah, ila ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Nah, sehingga kalau muamalah ini hukum asalnya boleh. Apapun dalam aspek muamalah itu silahkan lakukan, silahkan kerjakan, ya, kecuali yang ada larangannya. Nah, ini kebalikan dari ibadah. Kalau ibadah, apapun dalam urusan ibadah itu adalah haram. Apapun urusan ibadah itu adalah tidak boleh, kecuali yang diperintahkan, yang ada perintahnya, yang ada dalilnya, gitu ya. Nah, muamalah sebaliknya, apapun dalam urusan muamalah itu adalah boleh. Silahkan kerjakan apapun dalam urusan muamalah, kecuali yang dilarang, kecuali yang diperintahkan. Maka dalam ibadah yang dicari ketika kita mengatakan sholat itu boleh nggak? Nah, cari, ada nggak dalil sholat dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya. Apa sholat apa itu yang diperintahkan? Oh, ada sholat 5 waktu. Oh, ada sholat rawatib misalkan. Oh, ada sholat rawatib itu ba'diyah qobliyah. Ada sholat syakrul wudu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat tahajud qiyamul lail ya, dan lain-lain. Nah, lalu misalkan kalau kita menemukan misalkan ada sholat gitu ya, sholat A, tapi kalau setelah kita cari perintah dalam Quran tidak ada, dalam hadis nggak ada, boleh nggak kita mengerjakannya? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya sholat, karena sholat tersebut itu tidak diperintahkan. Nah, sholat-sholat yang diperintahkan tentunya tadi ya, sholat yang wajib itu ada sholat 5 waktu, ya sholat yang sunnah ya tentunya ini lebih banyak ya. Tadi yang telah disebutkan. Nah, maka ketika misalkan yang tidak disebutkan nggak boleh. Puasa, nah, sama gitu ya. Apa puasa yang diwajibkan? Ada puasa Ramadan gitu ya. Yang disunahkan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Tasu'a Asyura, ada puasa apa lagi itu ya. Banyak ya puasa sunnah. Lalu bagaimana dengan ada di kalangan umat Islam ada yang melakukan puasa tetapi tidak ada dalilnya gitu ya, boleh nggak? Maka jawabannya jelas tidak boleh ya. Misalkan ya ada seseorang berpuasa, puasanya adalah puasa apa gitu ya, tidak jelas itu dalilnya. Misalkan ada orang yang berpuasa dengan tujuan ingin mencari kesaktian misalkan ya. Nah, puasa mutih gitu ya. Nah, maka itu tidak boleh. Kenapa? Nggak ada dalilnya itu. Tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Meskipun itu adalah puasa gitu ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya jangan ya. Atau misalkan puasa apa tuh ya? Ada orang yang melakukan puasa dengan tujuan ingin dapat jodoh gitu ya. Nah, itu nggak ada itu ya dalilnya ya. Nggak ada puasa sunnah yang seperti itu ya. Atau ada orang yang berpuasa misalkan ingin karena tujuan tertentu, misalkan punya batu akik gitu ya supaya punya kesaktian gitu. Nah, itu juga sama, nggak boleh itu ya. Nah, puasa-puasa seperti itu tidak ada dalilnya, haram itu ya. Tapi puasa-puasa yang diperintahkan, puasa Ramadan, maka wajib kita laksanakan ya. Puasa sunnah pun itu sebaiknya kita laksanakan. Puasa-puasa yang sudah diperintahkan. Nah, kalau muamalah sebaliknya, ya. Apapun dalam muamalah itu silakan, boleh kita laksanakan. Mau makan, mau minum, mau jual beli gitu ya. Kemudian mau bertetangga, bermuamalah apapun silahkan kerjakan, ya. Kecuali yang dilarang. Apa misalkan yang dilarang gitu ya? Dalam misalkan dalam ekonomi ya, yang dilarang apa? Misalkan riba dilarang, ya maka jauhi riba itu. Tapi kalau misalkan transaksi-transaksi lain yang tidak mengandung riba silahkan.
apapun itu ya. Misalkan zaman dulu ada mudorobah, ada musyarakah ya, ada istisna dan lain-lain, silahkan gitu ya, laksanakan ya. Sepanjang itu tidak mengandung unsur riba. Nah, pertanyaannya, ada nggak misalkan sekarang akad-akad dalam muamalah itu ya, dalam ekonomi itu yang dulu tidak ada sekarang ada gitu ya. Nah, tentunya ini banyak ya akad-akad yang seperti itu ya. Misalkan sekarang ada yang namanya hybrid contract gitu ya, akad-akad misalkan muamalah bil wakalah ya, kemudian ada akad-akad MMQ ya, musyarakah mutanakisah. Nah, akad-akad hybrid seperti itu dulu tidak dikenal ya. Tetapi sekarang akad-akad itu ada ya. Tapi pertanyaannya, boleh tidak? Boleh, sepanjang tidak melanggar yang dilarang ya. Yang dilarang itu apa? Ya misalkan ada riba, ada maisir ya, judi, ada ikhtikar, penimbunan ya. Kemudian hal-hal yang dilarang yang lainnya di dalam ekonomi misalkan. Nah, itu ya, jadi apapun silahkan laksanakan kecuali yang dilarang. Kalau muamalah. Nah, cabang muamalah ini banyak. Ada di bidang siasa ya, atau politik, ada ekonomi, ada atau al-iqtisad gitu ya, ekonomi itu. Ada sosial, kemudian ada budaya, kemudian ada aspek-aspek yang lainnya, itu banyak dalam hal muamalah. Nah, ekonomi itu adalah salah satu cabang dalam muamalah gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mempelajari ekonomi Islam, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus kita patuhi itu adalah prinsip-prinsip di dalam muamalah gitu ya. Jangan sampai kebalik, justru kita menggunakan prinsip-prinsip dalam ibadah. Kita harus menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah. Nah, contohnya tadi ya, bahwa muamalah itu hukum asalnya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Itu boleh ya, illa ma dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang memalingkannya, yang melarangnya. Nah, sehingga dalam muamalah, dalam ekonomi pun ya, apapun itu adalah boleh sepanjang tidak melanggar yang dilarang itu ya. Nah, sehingga kita bebas itu ya, bisa melakukan berimprovisasi di dalam muamalah itu boleh ya, sepanjang tidak melanggar larangan ya. Kita menciptakan sesuatu yang baru di dalam muamalah itu jelas itu boleh itu ya, sepanjang tidak mengandung unsur tadi ya, riba, maisir dan hal-hal yang diharamkan lainnya tadi dalam ekonomi ya. Sehingga sekarang bermunculan itu dalam ekonomi Islam kontemporer ini ya, akad-akad hybrid kontrak, kemudian akad-akad yang baru ya, kemudian dalam sistemnya juga baru, maka itu dibolehkan ya, sepanjang tidak melanggar larangan. Nah, sehingga batasan-batasannya itu jelas gitu ya. Nah, kalau ibadah mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah, maka itu adalah haram jelas ya. Nah, karena itu jelas tidak ada perintahnya. Ketika Rasul sudah wafat, jelas itu ya, sudah sempurna Islam itu ya. Nah, maka jangan menciptakan ibadah-ibadah yang baru. Tapi kalau muamalah kita mengadakan sesuatu yang baru, berimprovisasi, maka boleh sepanjang tidak melanggar larangan. Nah, ini adalah filosofi dasar ekonomi Islam itu ini ya. Jadi cara berpikir kita ketika kita mempelajari ekonomi Islam itu ya harus seperti ini ya. Ekonomi Islam itu adalah cabang dari muamalah, muamalah itu adalah cabang dari syariah, dan syariah itu adalah salah satu ajaran dalam Islam. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ekonomi Islam itu adalah salah satu ajaran Islam juga gitu ya. Dan ini pun menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya. Nah, jadi kewajiban kita itu bukan hanya dalam aspek ibadah saja, muamalah pun kita memiliki kewajiban untuk melaksanakannya yang sesuai syariat tentunya. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah yang tidak sesuai dengan aturan syariat, dosa hukumnya. Begitupun dengan muamalah, begitupun dalam aspek ekonomi. Ketika kita melaksanakan perbuatan
ekonomi yang melanggar aturan syariat, maka itu hukumnya dosa. Karena ekonomi ini pun merupakan memiliki atau terikat aturannya dengan aturan syariat, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran jelas ya, kita kan diperintahkan oleh Allah udkhulu fis silmi kafah, bahwa kita harus masuk ke dalam agama Islam itu secara kafah ya. Nah, kafah di sana dalam artian sempurna, bukan hanya dalam aspek ibadah tapi dalam aspek muamalah. Seluruh kehidupan kita itu harus diniatkan untuk mengabdi, ta'abud kepada Allah ya. Nah, pengabdian kita kepada Allah itu bukan hanya dalam kegiatan ibadah saja, tetapi juga dalam kegiatan bermuamalah, sehingga hayatuna kulluha ibadatun, ya seluruh kehidupan kita itu hanya untuk ibadah, itu tercapai ya. Nah, jadi pengabdian kita kepada Allah sekali lagi bukan hanya dalam urusan ibadah tapi juga dalam urusan muamalah gitu ya. Nah, muamalah ini kan sangat-sangat luas gitu ya. Dan sebagian besar kehidupan kita itu ya ini di aspek muamalah. Mungkin aspek ibadah kita sehari hanya 1 jam 2 jam gitu ya kita beribadah, tapi muamalah itu bisa 24 jam ya. Dan ini harus dilandasi dengan niat pengabdian kepada Allah ya, sehingga harus sesuai dengan aturan syariat. Ketika kita bermuamalah melanggar aturan syariat, dosa. Ketika kita melakukan praktik ekonomi yang melanggar aturan-aturan Allah, dosa ya. Sehingga jelas ya, ketika ada orang mengatakan, oh ketika kita melakukan transaksi ribawi itu dosa, ya jelas ya, karena itu adalah melanggar syariat Allah ya. Nah, dalam berekonomi seharusnya adalah tidak melanggar larangan. Maka cari yang dilarangnya apa saja, tinggalkan. Kalau tidak ada larangannya, silahkan kerjakan gitu ya. Nah, itu dalam aspek ekonomi. Prinsip yang kita gunakan, aturan yang kita gunakan adalah aturan-aturan prinsip-prinsip dalam muamalah gitu ya. Nah, jadi jangan dikira ya sudah, dosa mah hanya dalam urusan ibadah saja, nggak sholat dosa gitu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari berekonomi mah nggak ada jelas ya. Karena urusan dosa itu tidak hanya melekat dalam aspek ibadah saja, tetapi dosa itu melekat juga dalam aspek muamalah. Karena ibadah dan muamalah itu sama-sama adalah hukum Allah ya, aturan Allah. Melanggar syariat dalam ibadah dosa, melanggar syariat dalam muamalah juga dosa. Nah, sehingga melaksanakan kehidupan ekonomi Islam itu adalah wajib bagi kita, jelas ya. Nah, sehingga ini harus menjadi pedoman bagi kita semua gitu ya. Nah, jangan sampai kita berekonomi justru tidak islami gitu ya. Nah, pertanyaannya, sudah islami belum ekonomi kita ya? Nah, kalau dulu misalkan belum ada bank syariah, agak susah kita ya melakukan transaksi perbankan secara syar'i. Tapi untuk saat ini saya kira sudah banyak ya lembaga keuangan syariah, bukan hanya bank saja ya. Baik itu asuransi ya, pegadaian, kemudian apalagi itu pasar modal pun sama gitu ya, kemudian dana pensiun dan lain-lain sebagai sekarang sudah ada itu ya lembaga keuangan syariahnya. Dan bukan hanya dalam lembaga keuangan syariah saja, bahkan dalam ekonomi Islam secara utuh pun misalkan sekarang kan sudah ada ya pariwisata juga, cabangnya ada pariwisata syariah, hotel syariah gitu ya. Bahkan Indonesia itu termasuk salah satu destinasi pariwisata halal dunia itu ya, masuk ya. Nah, dalam pariwisata pun ada, dan dalam aspek-aspek yang lain pun, kehidupan ekonomi yang lain pun, saya kira itu sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia itu ya, ekonomi syariah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini ya, saya kira bisa dipahami dan dilanjut ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya perbedaan antara sistem ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Nah, ini kita lihat dari beberapa aspek gitu. Yang pertama dari misi gitu ya.
Dari misinya ya, kapitalis sosialis Islam. Misalkan eh, apa sih misi ekonomi Islam itu? Ya jelas rahmatan lil alamin. Nah, dalam kapitalis itu dan sosialis itu misinya itu adalah kesejahteraan para pemodal. Kapitalis itu, kalau sosialis adalah kesejahteraan bersama. Nah, dalam kapitalis tentunya ini dilandasi oleh pemikiran para kapitalis bahwa faktor produksi yang paling penting itu adalah modal gitu ya. Ini kata kapitalis, sehingga orang yang punya modal itu adalah orang yang paling berjasa. Orang yang punya modal maka itu akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Nah, ini adalah kapitalisme ya. Nah, sosialis itu kesejahteraan bersama. Artinya dalam sosialis ini kesejahteraan bersama ala kapitalis sosialis ini adalah eh, kesejahteraan yang sama rasa sama rata. Artinya semua orang itu harus memiliki kesejahteraan yang sama gitu ya. Dan saya kira ini tidak mungkin gitu ya, semua orang memiliki kesejahteraan yang sama ya. Karena semua orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kesempatan yang berbeda-beda gitu ya. Gak mungkin gitu ya bisa sampai memiliki kesejahteraan yang sama. Jelas ya. Karena potensi dan kesempatan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, jelas hasilnya pun akan berbeda, sehingga ini sangat tidak mungkin untuk dicapai. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Orang yang memiliki potensi yang besar, orang yang memiliki kesempatan yang baik, tentunya dia akan memperoleh kesejahteraan yang baik gitu ya. Tetapi orang yang potensinya rendah, kemudian kesempatannya juga tidak terlalu baik, mungkin dia akan memiliki kesejahteraan yang lebih rendah dari yang lain. Tetapi dalam Islam itu jelas ya, ada aturan dalam hal distribusi kekayaan, sehingga orang kaya itu harus memperhatikan orang miskin, sehingga kesejahteraan orang miskin itu bisa tercapai ya. Kesejahteraan dalam artian bahwa seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi, bukan berarti harus sama kesejahteraannya seperti orang kaya ya. Nah, yang kedua dari asas gitu ya. Nah, kapitalis itu adalah asas individualisme gitu ya. Sosialis itu asas bersama. Islam itu mengutamakan keseimbangan ya, yang adil. Nah, maksud dalam individualisme ini adalah dalam kapitalis itu mengatakan bahwa kita itu nggak usah peduli ke orang lain. Kita harus cukup ya mempedulikan diri sendiri saja gitu. Karena kapitalisme ini menganggap bahwa ketika semua orang itu ya berusaha keras untuk mensejahterakan dirinya sendiri, maka akan tercipta kesejahteraan kelompok gitu ya, akan tercipta kesejahteraan bersama. Kalau orang dalam satu negara itu semuanya bekerja keras untuk mensejahterakan diri sendiri, maka semua orang akan sejahtera. Itu adalah prinsip kapitalisme gitu ya. Maka tidak usah itu kita membantu orang lain, cukup kita mensejahterakan diri sendiri. Cukup semua orang itu fokus mensejahterakan dirinya sendiri. Nah, tentunya ini kalau kita baca ya di dalam bukunya Adam Smith itu ya, The World of Nation, kesejahteraan nasional itu dicapai dengan individualisme ini ya. Nah, tentunya dalam Islam itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, meskipun semua orang itu bekerja keras ya dengan waktu yang sama, kerja kerasnya sama, tetapi hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena potensi yang dimiliki setiap orang berbeda, kesempatan yang dimiliki setiap orang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda gitu ya. Maka tidak mungkin akan tercipta kesejahteraan nasional itu ketika semua orang hanya fokus mensejahterakan dirinya saja gitu ya. Nah, kalau sosialis asasnya itu adalah bersama atau kelompok. Artinya bersama atau kelompok ini bukan berarti gotong royong, bukan. Tetapi dalam sosialis ini, nah ini akan berimplikasi kepada ini kepemilikan pemerintah, bahwa ke semua benda itu adalah milik bersama, milik pemerintah. Tidak ada kepemilikan individu, semuanya adalah milik bersama. Nah, sehingga jelas ini sangat melanggar hak asasi ya bagi kita, bahwa
swasta itu nggak boleh ya memiliki apapun, semuanya itu sumber daya harus dikuasai oleh pemerintah gitu ya. Nah, sehingga pemerintah ini menjadi sentral dalam seluruh kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi ya. Nah, tujuannya adalah tadi ya supaya semua orang memperoleh kesejahteraan yang sama. Tetapi dalam praktiknya ini sampai sekarang tidak bisa tercapai gitu ya. Karena tidak mungkin semua hal itu bisa ditangani oleh pemerintah. Tetap swasta itu harus ikut andil di sini. Nah, kalau kapitalis ini pemodal ini semua ya, wah ini juga sangat ekstrim perbedaan antara kapitalis dan sosialis ini ya. Nah, kalau dalam kapitalis itu ya semuanya itu harus diprivatisasi. Negara nggak boleh ikut campur dalam perekonomian, harus diprivatisasi. Kalau negara campur dalam perekonomian, maka akan tercipta ketidakadilan. Nah, gitu kata kapitalis. Kata sosialis, ya semua itu harus dimiliki oleh negara sumber daya. Karena kalau dimiliki oleh swasta akan tercipta ketidakadilan. Ya. Nah, karena swasta itu kata sosialis itu adalah mencerminkan individualisme dan itu akan tercipta kesenjangan. Nah, ini ekstrim perbedaannya, bertolak belakang. Nah, dalam Islam tentunya asasnya itu adalah keseimbangan yang adil ya. Pemilik dari segala sesuatu itu adalah Allah ya hakikatnya. Ya. Nah, sehingga dalam Islam itu ya eh, mengakui kepemilikan bersama, diakui kepemilikan privat juga diakui, sehingga tidak semua sumber daya diprivatisasi dan tidak semua sumber daya juga dikuasai oleh negara ya. Nah, sumber-sumber perekonomian yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu yang dikuasai oleh negara ya, tidak boleh itu dikuasai swasta. Dalam salah satu hadis disebutkan ya, padang rumput gitu ya, atau hutan gitu ya, air gitu, mata air gitu, api yaitu sumber energi. Nah, maka itu harus dikuasai oleh negara karena itu menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, sektor-sektor ekonomi yang lain maka jelas itu boleh dimiliki oleh swasta yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga di sini ada keseimbangan gitu ya. Peran pemerintah itu harus ada dan peran swasta pun itu ada gitu ya. Nah, sehingga akan tercipta di sini kesinambungan. Nah, sumber alam juga sama ini ya, terbatas ya, mengatakan terbatas. Nah, dalam Islam mengatakan ya sumber alam itu tidak terbatas gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya sumber daya alam itu ya cukup gitu ya untuk menghidupi, cukup itu untuk manusia, tidak ada keterbatasan. Karena dalam kapitalis, dalam sosialis itu mengatakan bahwa masalah utama dalam perekonomian itu adalah scarcity, adalah kelangkaan gitu ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kenapa terjadi kesenjangan? Karena ada kelangkaan, ada scarcity, sehingga orang tidak mungkin mendapatkan sumber daya itu. Ada orang yang kekurangan karena adanya kelangkaan. Nah, di dalam Islam tidak ada yang namanya kelangkaan. Misalkan ada dalam satu daerah itu ya, negara misalkan miskin itu ya, ada kelaparan misalkan di daerah Afrika, di daerah Zimbabwe. Tapi di daerah-daerah yang lain coba kita lihat ya, memiliki sumber daya yang banyak, makanan berlimpah. Nah, artinya ketika misalkan itu didistribusikan dengan baik ya, dari yang kelebihan sumber daya kepada yang kekurangan sumber daya, maka saya kira tidak akan itu ada orang yang kelaparan ya. Tetangga kita misalkan ada yang kelaparan tidak punya beras, bukan berarti beras itu langka, bukan berarti beras itu kurang, tetapi distribusi yang tidak merata ya. Kalau kita kasih misalkan ya tetangga kita beras, maka dia tetap bisa makan, bukan berasnya yang langka itu, tetapi distribusi yang tidak merata. Nah, maka dalam Islam itu eh, prinsipnya adalah tidak ada itu unsur kelangkaan. Yang ada itu adalah distribusi yang tidak merata. Karena Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takarannya. Maka tidak mungkin kurang, gitu ya. Nah, ada orang yang kekurangan, bukan barangnya yang kurang, tapi tidak terdistribusikan secara merata. Nah, sehingga dalam Islam itu eh,
diperintahkan, bahkan diwajibkan itu dalam salah satu syariatnya, distribusi kekayaan itu melalui jiswab, ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, sehingga kekayaan itu bisa terdistribusikan dengan baik, ya, sehingga orang miskin, orang yang kekurangan, orang fakir itu tetap bisa eh, memperoleh kesejahteraan. Sekali lagi, kesejahteraan bukan berarti sama dengan orang kaya, tetapi kesejahteraan yang saya maksud adalah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Tidak ada orang yang kelaparan, gitu ya. Nah, itu adalah ekonomi Islam. Orientasinya jelas, ya. Kalau kapitalisme itu dunia, kalau Islam itu adalah akhirat, ya. Karena dalam menjalankan ekonomi jelas, yaitu untuk beribadah pada Allah, berekonomi, tidak melanggar aturan Allah. Kalau melanggar dosa, gitu ya. Nah, jelas ini mendahulukan akhirat. Bukan berarti mendahulukan akhirat dunia ditinggalkan, ya, karena dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi dalam keterangan yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kita melupakan, gitu ya, urusan bagian kita di dunia. Nah, sumber nilainya jelas, kapitalis, sosialis ini. Kapitalis itu pemikiran, sosialis rasa, dan dalam Islam itu adalah wahyu, gitu ya. Nah, pengendalinya ini, ya, pengendali apa? Pengendali dalam ekonomi maksudnya. Nah, dalam kapitalis itu yang mengendalikan ekonomi itu adalah mekanisme pasar. Jadi seluruh kegiatan ekonomi itu pemerintah itu jangan ikut campur dalam kehidupan ekonomi, gitu ya. Nah, maka semuanya itu harus diserahkan kepada mekanisme pasar, atau dalam istilah Adam Smith itu disebut sebagai invisible hand, tangan yang tidak terlihat, kekuatan yang tidak terlihat. Maka itu adalah mekanisme pasar, gitu ya. Pemerintah jangan ikut campur dalam urusan ekonomi. Nah, itu kata kapitalis. Karena kalau pemerintah ikut campur dalam urusan ekonomi, maka akan tercipta ketidakadilan. Nah, itu adalah prinsip atau pemikiran kapitalisme. Dan saya kira pemikiran kapitalisme ini adalah sesuatu hal yang wajar, gitu ya. Kenapa? Karena kapitalisme ini muncul ketika pada saat itu di Eropa dilaksanakan sistem ekonomi merkantilisme dan psiokrat, gitu ya. Merkantilisme itu misalkan di Inggris, ya, psiokrat itu di Perancis, itu ya, dan sekitarnya, yang notabene itu adalah perekonomian dimonopoli oleh negara, oleh pemerintah. Dan kenyataan yang terjadi itu adalah rakyat sengsara, petani sengsara. Sehingga pada saat itu, ya, Adam Smith melakukan sebuah riset, ya, kemudian menuangkannya dalam pemikiran bahwa ketika perekonomian itu dikuasai negara, diatur negara, rakyat akan sengsara. Dan dia mengemukakan hasil pemikirannya itu yang revolusioner, yang disebut invisible hand, gitu ya, atau kapitalisme itu yang menganggap bahwa perekonomian itu harus sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, gitu ya. Nanti akan ada kekuatan yang tidak terlihat, gitu ya, yang akan mengatur pasar itu, akan diatur dengan sendirinya, yaitu mekanisme pasar atau yang disebut invisible hand. Nah, sosialisme itu menganggap bahwa justru ketika perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, akan tercipta ketidakadilan seluruhnya, itu ya, tentunya ini seluruhnya akan tercipta ketidakadilan, kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang yang menguasai pasar itu akan kaya, gitu ya, tapi orang yang kalah itu ya dalam persaingan pasar akan bangkrut, itu. Maka akan tercipta kesenjangan. Dan ini pun kalau kita lihat dari latar belakangnya ini sangat jelas, ya. Jadi kalau kita lihat kemunculan kapitalisme itu adalah sebagai gerakan revolusioner menolak sistem ekonomi yang sebelumnya, yaitu merkantilisme dan fisiokrat, gitu ya. Dan sosialisme ini muncul, ya, pun sama, ya, untuk mengadakan gerakan penolakan, ya, pemikiran revolusioner terhadap sistem ekonomi kapitalis justru. Karena sosialis ini muncul setelah kapitalis. Ketika kapitalis itu sudah diterapkan pada saat itu, maka menimbulkan
tetap menimbulkan kesenjangan ya sosial, kesenjangan ekonomi yang tinggi ya, karena hanya orang-orang yang memiliki modal besar itu yang bisa menguasai pasar, mereka bisa memonopoli ya pasar, sehingga tetap ya rakyat kecil petani itu tetap sengsara gitu ya. Nah, maka sosialisme ini muncul, kemudian menolak gitu ya pemikiran kapitalisme, ya, menolak mekanisme pasar, dan pemerintah itu harus menjadi satu-satunya yang mengatur perekonomian. Nah, ini juga sama ya, jadi gerakan dua-duanya adalah gerakan penolakan kapitalis baik sosialis ini ya. Nah, dalam Islam, tadi sudah saya jelaskan, dalam Islam itu mengutamakan keseimbangan, ya. Nah, kita kembali ke pemilikan. Islam itu mengakui kepemilikan individu, privat, kemudian juga mengakui kepemilikan pemerintah, ya, kepemilikan bersama. Ya, ada public good dan private good, itu dua-duanya diakui. Nah, sehingga di dalam Islam itu ya, dalam perekonomian, pemerintah itu harus eh, mengatur perekonomian itu ya. Nah, tetapi mekanisme pasar pun tetap dijalankan gitu ya. Nah, jadi tidak semua pemerintah itu tidak mengatur perekonomian secara penuh, tetap mekanisme pasar itu pun dijalankan. Pemerintah itu harus berfungsi sebagai penentu kebijakan gitu ya. Ketika ada kecurangan dan lain sebagainya, maka pemerintah harus ada di sana. Ya. Nah, karena ketika seluruhnya diberikan kepada mekanisme pasar, tentunya eh, tidak akan ada protek gitu ya kepada orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi dalam skala kecil gitu ya. Nah, contoh misalkan apa namanya, dalam pertanian sajalah ya sebagai contoh. Nah, ketika misalkan semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ketika panen raya, maka petani itu pasti akan rugi. Kenapa? Karena pada saat panen raya, beras itu melimpah. Ya, beras itu melimpah, supply itu banyak. Tetapi demand, permintaan tetap gitu ya. Nah, kenapa tetap? Ya orang ketika panen, ketika nggak panen makan sama segitu kan ya. Nah, kita tidak akan menambah konsumsi beras kita, nasi kita ketika panen, enggak gitu ya. Maka demand akan tetap. Nah, tapi supply ketika panen raya itu akan melimpah, akan banyak. Sehingga dalam hukum ekonomi itu ketika supply bertambah, demand-nya tetap, maka itu harga akan turun pasti. Keseimbangan pasar akan turun. Bahkan itu bisa turun sampai merugikan petani. Apalagi ketika misalkan mekanisme pasar ini secara totalitas dilaksanakan, tidak ada proteksi oleh pemerintah, maka ketika terjadi ini akan sangat memungkinkan terjadinya monopoli. Ya, misalkan petani di desa A itu tidak boleh itu menjual berasnya ke yang lain, harus ke misalkan ke pedagang A gitu ya, ke pembeli A saja gitu, dimonopoli. Dan karena harganya didasarkan kepada mekanisme pasar semata, jelas itu akan jatuh. Ya, harga beras akan jatuh, harga gabah akan jatuh. Petani rugi. Yang untung siapa? Pedagang gitu ya. Nah, yang untung adalah pedagangnya. Ya, karena dia membeli beras itu dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, tetapi ketika misalkan pemerintah masuk sebagai pengendali, maka pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan petani. Nah, misalkan seperti di kita itu ada kebijakan harga minimum, contoh ya. Nah, sehingga para pedagang itu tidak bisa membeli beras dari petani kurang dari harga minimum. Nah, sehingga ini bisa melindungi para petani, ya. Nah, si petani tidak rugi itu ya. Karena adanya kebijakan harga minimum ini. Ada proteksi dalam pemerintah. Nah,
kalau dalam diserahkan semuanya kepada mekanisme pasar, tentunya petani akan rugi gitu ya. Harga akan jatuh, mungkin modalnya saja tidak akan kembali gitu ya kalau harganya sudah jatuh. Nah, tetapi karena ada proteksi dari pemerintah, kebijakan harga minimum itu bisa menyelamatkan para petani dari kerugian. Nah, sehingga dalam pengendali perekonomi ini ya, pemerintah itu harus ada ya. Mekanisme pasar juga ada, pemerintah ada sebagai pengendali ya, sebagai pelindung, mengayomi semua pelaku-pelaku di dalam perekonomian. Nah, saya kira ini ya perbedaan sepintas ya antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Dan sebelumnya tadi sudah kita pelajari ya tentang filosofi dasar ekonomi Islam ya, bahwa posisi ekonomi Islam itu di mana sih ya, sehingga kita berperilaku ekonomi Islam itu harus seperti apa. Nah, tadi sudah dibahas dan tentang perbedaannya pun sudah dibahas secara sepintas ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh kalian semua, dan saya kira pertemuan untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.